Kira-kira siapa aja nih yang bisa kena ya terhadap pasal-pasal ini? Yang kemarin gembar-gembornya teriak-teriaknya agak kencang siapa ya? Coba absen di sini siapa aja yang perlu kemudian diselidiki. Agar apa? Agar kegoblokan, kebodohan ini terus tidak disebarkan. Jadi Anda jangan mengambil, mengamini, meyakini ya, membenarkan berita bohong sebagai pemandu Anda mencaci maki juga presiden. Hati-hati loh Anda juga bisa kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, breaking news ya. Setelah kemarin Bang Tri dan Sugik Nur Raharja ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Nah, hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022, Sugik Nur Raharja dan Bang Tri resmi ditahan di Bareskrim Polri. Ini baru muncul beritanya ya. Kita baca sama-sama. Dari Detik News. Polri tahan Bang Tri Mulyono dan Gus Nur terkait kasus penistaan agama. Polisi menahan Bang Tri Mulyono dan Sugik Nur Raharja. Mereka ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Catat itu ya, bukan ujaran kebenaran. Jadi ditahannya bukan karena ujaran kebenaran, tetapi ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Ini harus di garis bawahi pakai spidol tuh. Jadi yang diucapkan oleh Bang Tri dan Sugik Nur Raharja di channelnya Gus Nur 13 Official itu jelas bukan ujaran kebenaran, tetapi ujaran kebencian. Ini harus dicatat dan ditekankan nih. Biar Anda tidak menganggap bahwa itu adalah ujaran kebenaran. Kok ujaran kebenaran ditahan? Bukan, itu bukan ujaran kebenaran, tapi ujaran kebencian. Makanya ditahan, makanya ada deliknya. Itu bos ya. Dan penistaan agama, jelas sumpah mubahalah dia permainkan, Al-Quran dia permainkan. Ya, itu penistaan agama namanya. Lanjut. Hasil koordinasi dengan DTP The Cyber sudah ditahan, kata Kabag Penum di Humas Polri. Kasubid 1 di TV Cyber Bareskrim Polri, Kombes Reinhard ya mengatakan Bang Tri dan Gus Nur ditahan di rutan Bareskrim Polri. Ditahan di rutan Bareskrim katanya. Bang Tri Mulyono dan Gus Nur telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Bang diketahui merupakan penggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Kasus ini awalnya berdasarkan laporan polisi nomor BW sekian ya. Bang ditangkap di sebuah hotel setelah serangkaian pemeriksaan. Polri menetapkan Bang sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah SNR Sugik Nur Raharja, kedua adalah BTM Bang Tri Mulyono. Keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama ya. Pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Jadi jelas ya pasal-pasal yang disangkakan kepada Sugik Nur Raharja dan Bang Tri itu pasalnya berlapis. Cukup wareg lah mudah-mudahan. Berlapis. Ini berlapis. Ujaran kebencian, penistaan agama, undang-undang ITE, berita hoax.
Wah, pokoknya ini semuanya ini tipe-tipe kejahatan yang dilakukan oleh Sugiknu Raharja dan Bang Tri. Jadi Anda mau ngomong apa lagi? Apa yang diucapkan oleh Bang Tri di channel Sugiknu Raharja dan diadopsi oleh Anda sebagai kebenaran itu ditangkap. Artinya apa? Aparat kepolisian sudah memutuskan bahwa apa yang diucapkan oleh Bang Tri satu kali lagi di channel Sugiknu Raharja adalah ujaran kebencian, berita bohong, ya. Jadi Anda jangan mengambil, mengamini, meyakini, ya, membenarkan berita bohong sebagai pemandu Anda mencaci maki juga presiden. Hati-hati loh Anda. Anda juga bisa kena. Karena jelas di sini. Jadi besok di pengadilan besok kan sidangnya katanya ya, tanggal 18 kan. Polisi sudah memutuskan bahwa ini adalah menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, penistaan agama, masa di pengadilan. Saya kira pengadilan pun akan memutuskan hal yang sama dengan aparat kepolisian. Kita lihat aja besok. Dan Anda siap-siap. Kira-kira siapa aja nih yang bisa kena ya terhadap pasal-pasal ini? Yang kemarin gembar-gembornya teriak-teriaknya agak kencang siapa ya? Coba absen di sini siapa aja yang perlu kemudian diselidiki. Nanti kita kemudian sodorkan rekomendasi ini. Agar apa? Agar kegoblokan, kebodohan ini terus tidak disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebetulnya. Ya. Atau mudah-mudahan mereka bertanggung jawab semuanya terhadap apa yang selalu mereka ucapkan. Kan gitu ya. Coba sekali lagi request nih, siapa-siapa aja yang perlu kita absen untuk direkomendasikan, untuk diselidiki juga. Coba sodorkan nama, misal Dokter Tipa, itu jadi bahan rekomendasi. Repli Harun juga kan sama ngangkat tuh di channelnya tentang seolah-olah kebenaran sumpah mubahalah Bang Tri. Siapa lagi? Coba absen di sini. Kita save tagar. Kemarin jelas-jelas Presiden Jokowi udah bertemu kawan-kawannya ketika beliau kuliah kan. Udah, terus mau apa lagi ya, pihak UGM sudah mengkonfirmasi. Ya, udah terus mau apa lagi? Saya yakin putusan pengadilan pun besok akan memutuskan hal yang tidak jauh beda lah dengan aparat kepolisian. Kalaupun ada bedanya sedikit. Kita coba aja cek besok. Ya, kita tunggu aja besok waktunya. Sudah ditahan ya. Itu bisa menjadi pelajaran loh bagi kita semua agar hati-hati di dalam kita mau berbicara, apalagi di media sosial. Dokter Tipa dia sudah menghapus cuitan-cuitannya tentang ijazah Presiden Jokowi yang dia menjadi kemudian peneliti tubuh manusia, perkembangannya, memakai ilmu anatomi tubuh. Padahal dia seorang dokter, katanya dokter. Tapi ucapannya sangat menjengkelkan. Artinya apa? Informasi yang belum jelas kebenarannya dia kemudian sebarkan. Dia kemudian bumbui dengan provokasi, dengan argumentasinya yang memprovokasi. Argumentasinya yang kemudian mantak membuat gaduh masyarakat. Nah, di sini fungsi dokter itu, saya kira fungsi dokter itu tidak berfungsi di sini. Lah ngapain? Ngapain dokter ngomong-ngomong tentang ilmu anatomi tubuh yang dia sendiri sebetulnya sekali lagi atas dasar kebencian nge-tweet itu, bukan atas dasar ingin kebenaran, kebencian. Buktinya dia hapus kok. Karena dia tahu bahwa apa yang dia tweetkan itu akan membawa dia kepada malapetaka tuh. Dia kan hapuskan cuitan-cuitan tentang ijazahnya. Dia hapus tulisan-tulisan tentang perbandingan. Nih bibir Jokowi beda nih. Ketika dulu kuliah dan sekarang hidungnya beda nih. Giginya beda nih. Gila. Sampai segitunya gitu loh. Kemudian orang meragukan tentang gelar dokternya. Jadi dia konfirmasi, ini gelar dokter saya benar. Ya monggo, gelar dokter Anda benar diakui oleh negara. Ya kita pun ya syukur alhamdulillah. Semakin banyak dokter, semakin banyak orang yang
terselamatkan, semakin banyak orang yang terbantu, semakin banyak masyarakat yang terbantu. Tapi fokus dong di profesi dokternya, itu tugasnya menyembuhkan orang. Kalau Anda malah memprovokasi orang, itu malpraktek itu namanya, itu malpraktek. Itu bukan tugas dokter. Apa itu bagian daripada tugas dokter? Kan bukan. Anda malpraktek di sini. Malpraktek tuh. Kemarin kan dia tunjukkan ijazahnya. Ini ijazah saya. Iya asli iya. Cuma ketika Anda ngomong di Twitter itu malpraktek itu. Itu dokter tidak usah ngomong itu mestinya. Ya. Dan itu hati-hati sekali lagi memprovokasi masyarakat dengan tweetan-tweetan itu. Menurut saya itu lebih jauh berbahaya, menularkan penyakitnya daripada penyakit medis. Itu menularkan penyakit loh kayak gitu. Kita jangan anggap bahwa tweetan-tweetan memprovokasi, mengompori itu bukan bagian daripada penyakit. Itu bagian daripada menyebarkan penyakit menurut saya. Penyakit sosial. Dan itu bisa lebih berbahaya daripada penyakit medis. Hati-hati loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.